Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Akaramanda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Farhan SPDI SUM MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran para filsuf muslim mengenai pendidikan Islam. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali, yang kedua ada Ibnu Sina, yang ketiga ada Ibnu Miskaweh, dan yang keempat ada Ibnu Khaldun. Nah, yang pertama di sini itu ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau ini lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau hidup di suatu kota kecil di Tusia dekat Khorasan. Beliau juga wafat pada akhir tahun 505 Hijriah atau sekitar 1111 Masehi. Nah, kalau kita ingin melihat nih pemikiran Al-Ghazali, beliau ini dipengaruhi atau terpengaruh oleh pemikir-pemikir sebelumnya seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Imam Haramain dan yang lain sebagainya. Nah, kita juga mengenali bahwa Imam Al-Ghazali ini merupakan tokoh pemikir yang menghasilkan berbagai karya, kemudian yang mana pemikiran-pemikirannya itu dijadikan hujah dalam Islam. Nah, oleh karena itu beliau ini dikenal juga dengan nama Hujatul Islam. Nah, kata hujah sendiri itu adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan juga literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, argumentasi, sehingga kata kerja berhujah ini diartikan sebagai memberikan alasan-alasan atau memberikan argumentasi tentang persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kalangan umat Islam. Nah, maka Imam Ghazali ini dikenal sebagai seorang ulama ahli fikir, filosof Islam yang terkemuka yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan Islam dan juga peradaban Islam. Nah, sebelumnya kalau kita berbicara nih mengenai pendidikan, maka kita juga berbicara tentang manusia, karena hanya manusialah yang melakukan proses-proses pendidikan. Mengapa? Karena manusia ini diciptakan dengan sebegitu baiknya oleh Allah yang dibekali oleh 3 komponen utama, yakni komponen akal untuk berpikir, kemudian komponen hati untuk bisa merasakan, dan komponen skill untuk kita bisa beramal dalam melakukan segala sesuatu keahlian. Nah, menurut Al-Ghazali sendiri, substansi manusia ini bukan terletak pada unsur-unsur fisiknya ataupun unsur-unsur lahiriahnya, melainkan berada pada unsur-unsur batiniah yang kita kenal dengan hati. Sehingga pendidikan menurut Al-Ghazali harus diarahkan pada pembentukan hati, pembentukan akhlak yang mulia, sehingga tugas guru ataupun tugas pendidik tidak hanya mencerdaskan pikiran, melainkan juga membimbing, mengarahkan, meningkatkan, dan juga mensucikan hati para peserta didik yang kemudian guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, secara berfase maupun secara berlevel, di mana proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan juga masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga menjadikan manusia itu menjadi manusia yang kamil ataupun manusia yang sempurna. Nah, bahwa tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali juga harus mengarah kepada realitas tujuan keagamaan dan juga akhlak dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi ataupun jabatan yang tinggi ataupun untuk mendapatkan kemegahan dunia semata. Bahwa tujuan pendidikan yang tinggi itu bukan untuk meraih dunia semata, tetapi pendidikan itu harus diarahkan kepada keselamatan dunia dan juga akhirat. Nah, menurut Al-Ghazali bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk mencari kehidupan di dunia, bukan ya, tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama dan satu-satunya, karena dunia itu merupakan sesuatu permainan atau permainan itu kan
biasanya hanya bisa dijalankan untuk beberapa fase saja ya. Jadi tujuan utama dalam pendidikan itu sebenarnya hanya untuk bertaqarrub ilallah ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah dan juga kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Nah, kemudian sini ada konsep kurikulum, yang mana konsep kurikulum pendidikan menurut Al-Ghazali itu di dalam pengklasifikasiannya terhadap ilmu pengetahuan itu sangat terperinci dari berbagai aspek yang terkait dengan ilmu-ilmu tersebut. Nah, Al-Ghazali ini mendasari pemikiran yang bahwa kurikulum pendidikan itu harus disusun dan selanjutnya itu disampaikan kepada murid sesuai dengan pertumbuhan dan juga perkembangannya. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa kuncinya itu disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan juga perkembangannya, karena fase dan juga pertumbuhan manusia itu melalui jenjang dan juga tahap tertentu. Maka dalam pemberian konten pendidikan ataupun pengajaran, pembelajaran itu seharusnya diarahkan kepada proses-proses pertumbuhan ataupun fase-fase perkembangan dan juga tahap perkembangan para peserta didik. Seperti halnya Ibnu Sina, Imam Ghazali juga memberikan penjenjangan terhadap peserta didik untuk diberikan asupan pengetahuan dan pemahaman terhadap alam semesta dan juga seluruh isinya. Nah, untuk penjenjangan perkembangan dalam konsep kurikulum yang digagas oleh Imam Al-Ghazali, di sini Imam Al-Ghazali ini membagi menjadi lima tahapan. Yang pertama dari usia 0 sampai 6 tahun, ini merupakan masa asuhan orang tua. Usia ini merupakan masa pendidikan secara dresser atau pembiasaan. Kemudian yang kedua ini dari usia 6 sampai 9 tahun merupakan masa dimulainya pendidikan anak secara normal. Kemudian yang ketiga ada usia 9 sampai 13 tahun merupakan masa pendidikan kesusilaan dan juga latihan kemandirian. Yang selanjutnya ada usia dari 13 sampai 16 tahun adalah masa evaluasi terhadap pendidikan yang telah berjalan sejak pembiasaan, dimulainya dari pendidikan formal, kemudian pendidikan kesusilaan dan pendidikan kemandirian. Kemudian yang terakhir itu dari usia 16 tahun dan seterusnya adalah pendidikan kedewasaan. Beliau juga membagi ilmu pengetahuan menjadi ada ilmu pengetahuan yang dilarang untuk dipelajari dan juga ada ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari oleh para peserta didik. Nah, Imam Ghazali ini membagikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada ilmu yang tercela, yang mana jika dikerjakannya itu banyak ataupun sedikit, ilmu ini tuh tidak ada manfaatnya bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, misalnya ini ilmu sihir, kemudian ilmu nujum dan juga ilmu perdukunan. Nah, apabila ilmu ini itu dipelajari, maka akan membawakan mudarat atau kesesatan dan juga akan meragukan kebenaran adanya Allah. Kemudian yang kedua itu ada ilmu yang terpuji, misalnya itu ilmu tauhid, ilmu agama. Nah, ilmu ini tuh jika dipelajari itu akan membawa orang kepada jiwa yang bersih dan juga kerendahan dan keburukan serta dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir itu ada ilmu yang terpuji pada taraf tertentu, yang mana ini tuh tidak boleh didalami karena ilmu ini itu dapat membawa kepada kegoncangan iman dan juga ilhad. Misalnya itu mempelajari ilmu filsafat. Nah, dari ketiga kelompok ilmu tersebut, Imam Ghazali ini membagi lagi menjadi 2 kelompok, yang mana Imam Ghazali ini melihat dari urgensi ataupun kepentingannya. Yang pertama itu ada ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam. Ilmu ini tuh meliputi ilmu-ilmu agama, yakni ilmu yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua itu ada ilmu fardu kifayah, yang mana ilmu ini dipelajari setiap muslim guna untuk dimanfaatkan untuk memudahkan urusan hidup di duniawi. Misalnya itu ilmu hitung kayak matematika, kemudian ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian dan juga ilmu industri.
Nah, jadi berdasarkan uraian di atas, kita dapat nih menyimpulkan bahwa dalam penyusunan kurikulum pendidikan, Imam Al-Ghazali ini memberikan perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama. Karena dengan bermodalkan ilmu-ilmu agama tersebut, seorang itu dapat beramal dengannya dan juga meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, untuk mewujudkan konsep pendidikannya tadi, Imam Al-Ghazali juga menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan juga penanaman sifat-sifat keutamaan pada muridnya. Nah, maka Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa metode pendidikan yang harus dipergunakan oleh para pendidik atau oleh pengajar itu tuh harus berprinsip pada child-centered atau yang lebih untuk mementingkan anak didiknya daripada pendidiknya itu sendiri. Nah, metode demikian dapat diwujudkan dalam berbagai macam metode, antara lain dengan metode contoh atau metode teladan, kemudian metode guidance and counseling atau bimbingan dan penyuluhan, kemudian metode cerita, metode motivasi, dan juga metode reinforcement atau mendorong semangat peserta didik. Nah, untuk menjalankan proses pendidikan, maka dibutuhkan pula seorang pendidik. Maka menurut Imam Al-Ghazali bahwa ada kriteria atau ciri-ciri guru yang ideal menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu, guru janganlah pernah mengharapkan yang namanya materi ataupun upah sebagai tujuan utama dari pekerjaannya, karena hakikatnya mengajar itu merupakan tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Bukan berarti upah ini harus ditolak ya, tetapi dalam konteks modern seperti sekarang ini, upah itu merupakan bagian daripada profesionalisme seorang guru. Tapi tujuan utama kita harusnya itu mengikhlaskan bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan untuk berdakwah, yang mana berdakwah ini kan merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Kedua, guru harus mengingatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu itu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang artinya ini guru itu harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mana ilmu itu yang membawa kepada kebahagiaan dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, keempat, di hadapan muridnya, guru itu harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, memberikan teladan yang bijak seperti berjiwa halus, berlapang dada, murah hati, suka senyum, dan juga berakhlakul karimah. Yang selanjutnya itu ada kriteria atau ciri-ciri peserta didik yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu, seorang murid hendaknya itu harus berjiwa bersih, terhindar dari budi pekerti yang hina dan juga sifat-sifat tercela lainnya. Kemudian seorang murid yang baik juga harus menjauhkan diri dari persoalan-persoalan duniawi. Kemudian yang ketiga, seorang murid ini harusnya bersikap rendah hati dan juga tawadu terhadap gurunya. Yang keempat, seorang murid hendaknya mendahulukan mempelajari yang wajib, ilmu yang seharusnya ia pelajari, tidak mempelajari ilmu yang tidak seharusnya dia pelajari. Kemudian yang terakhir adalah seorang murid itu hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang sebelumnya. Nah, untuk tokoh filosof muslim yang kedua yaitu ada Ibnu Sina, yang mana Ibnu Sina ini memiliki nama lengkap Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau ini lahir di desa
Afshana dekat Bukhara, tepatnya di kawasan Asia Tengah pada bulan Syafar 370 Hijriah atau 980 Masehi. Beliau ini wafat pada usia 58 tahun, tepatnya pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di Hamadan, Iran. Kemudian tujuan pendidikan yang digagas oleh Ibnu Sina. Yang pertama itu pendidikan harusnya tuh diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ataupun seorang peserta didik menuju perkembangan yang sempurna, baik perkembangan fisiknya, intelektualnya maupun budi pekertinya. Kemudian diarahkan pada upaya dalam rangka mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bersama-sama di masyarakat dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya, disesuaikan dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan juga potensi yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir itu terciptanya insan yang kamil atau insan yang sempurna. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep kurikulum pendidikan. Nah, Ibnu Sina ini membagi tingkatan materi berdasarkan tahap perkembangannya dan juga usia pertumbuhan anak atau sesuai dengan tingkat kemampuan psikologis anak. Yang pertama, kurikulum usia 3 sampai dengan 5 tahun. Yang kedua, kurikulum dari usia 6 sampai dengan 14 tahun. Yang ketiga atau yang terakhir ini kurikulum dari usia 14 tahun hingga seterusnya ya, hingga ke atasnya. Kemudian implementasi kurikulum dari pemikiran Ibnu Sina itu yang pertama bersifat pragmatis. Kemudian kurikulum disusun berdasarkan kebenaran wahyu dan juga kebenaran ilmu pengetahuan. Yang ketiga menggunakan penjenjangan dan juga sistem klasikal. Yang selanjutnya itu pengembangan kurikulum didasarkan pada usia dan juga tahap perkembangan peserta didik. Kemudian pemberian materi ajar atau bahan ajar itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan potensi dan juga karakteristik para peserta didik. Yang terakhir, kurikulum ini disusun secara terintegrasi. Yang selanjutnya itu ada konsep pendidik dari menurut Ibnu Sina. Nah, menurut Ibnu Sina, pendidik yang baik itu merupakan pendidik yang cakap secara intelektual, akhlak, dan juga profesional. Pendidik atau guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang dan juga tidak bermuka masam, kemudian sopan santun, bersih dan juga suci. Yang selanjutnya itu seorang pendidik tidak hanya mengajarkan dari segi teoritisnya saja kepada anak didik atau peserta didiknya, melainkan juga melatih dari segi keterampilan. Dan kemudian adanya perhatian yang seimbang antara aspek penalaran yaitu kognitif yang diwujudkan dalam pelajaran bersifat pemahaman, aspek penghayatan atau afektif yang diwujudkan dalam pelajaran bersifat perasaan, dan juga aspek pengamalan atau psikomotorik yang diwujudkan dalam pelajaran praktek. Yang selanjutnya itu ada metode pendidikan. Metode pendidikan menurut Ibnu Sina itu ada 4 macam yang bisa dilakukan oleh para pendidik. Yang pertama itu ada metode talqin, yang mana digunakan untuk mengajar membaca Al-Quran. Kemudian metode demonstrasi, yang digunakan untuk mengajar menulis. Kemudian metode pembiasaan, digunakan untuk cara mengajar etika dan juga akhlak. Kemudian yang terakhir itu metode tarhib dan targhib, yaitu pemberian hadiah, penghargaan atau imbalan yang merupakan salah satu alat pendidikan dan berbentuk reinforcement yang positif sekaligus sebagai motivasi yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh ini
Memiliki nama asli Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawayh. Beliau lahir di kota Arai atau Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Beliau wafat di Asfahan pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Beliau juga merupakan tokoh pemikir Islam yang lahir sebelum Hujjatul Islam yakni Imam Al-Ghazali. Beliau juga sebagai pemikir akhlak. Yang selanjutnya yaitu ada konsep ketuhanan Ibnu Miskawayh. Menurut Ibnu Miskawayh, Tuhan itu merupakan zat yang tidak berjizim, azali, dan pencipta. Kemudian Tuhan itu ahad, Tuhan tidak dengannya ada yang sama, Tuhan ada tanpa diadakan, adanya Tuhan tidak bergantung kepada yang lain. Kemudian entitas pertama yang memancarkan dari Allah yaitu akal dan fa'al atau akal aktif. Kemudian Tuhan qadim, sempurna dan tidak berubah. Dari akal aktif ini lahirlah jiwa dan dengan perantara jiwa. Kemudian saja ada konsep manusia menurut Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan karena manusia ini memiliki daya pikir yang mana itu mencakup daya bernafsu atau an-nafas al-bahimiyat sebagai daya terendah, kemudian daya berani atau an-nafas al-ghudubiyat sebagai daya pertengahan. Kemudian yang ketiga itu daya berpikir atau an-nafas natiqah sebagai daya tertinggi. Nah, dengan adanya daya-daya pikir tersebut, manusia ini bisa berpikir dengan baik, kemudian dapat berzikir, mengambil hikmah, dan juga memahami fenomena alam. Yang selanjutnya ada konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh. Akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Nah, karakteristik Miskawayh atau pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh ini secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak atau karakter. Yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia, bahwa akhlak ini merupakan hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua itu merupakan hal-hal yang wajib bagi jiwa, dan yang terakhir itu hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh. Yang pertama itu terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik. Yang kedua yaitu usaha mencapai kebahagiaan atau as-sa'adat tidak dapat dilakukan sendiri tetapi harus bersama atas dasar saling menolong dan saling melengkapi. Nah, untuk tokoh filosof muslim yang terakhir yaitu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini berasal dari Yaman, Hadramaut, dengan nama Khalid bin Al-Khattab. Beliau ini juga tinggal di Carmona, sebuah kota kecil yang terletak di antara Cordova, Sevilla, dan Granada, di sebelah selatan Granada. Khalid kemudian terkenal dengan nama Khaldun bin Utsman bin Hani bin Al-Khattab bin Quraib, Ma'adi Karib bin Al-Haris bin Hajar. Beliau juga berasal dari keluarga terpelajar dari pemimpin politik di Sevilla, dan pada masa itu keilmuan itu dijadikan sebagai persyaratan untuk menjadi pemimpin. Yang selanjutnya yaitu ada konsep pendidikan dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini membagi kemampuan berpikir manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu al-aql al-tamyiz atau akal pemisah, yaitu tingkat akal terbawah karena kemampuannya ini hanya terbatas pada mengetahui hal-hal yang bersifat empiris indrawi. Konsep-konsep yang dihasilkan taraf berpikir tingkat ini adalah deskripsi atau penggambaran atau at-tasawurat. Tujuannya adalah menghasilkan kemanfaatan bagi manusia dan menolak bahaya. Dan al-aql at-tarbiyi atau akal eksperimental
adalah kemampuan berpikir yang menghasilkan berbagai gagasan, pemikiran, dan berbagai etika dalam tatanan pergaulan bersama dalam hal ihwal mereka. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun ada 6 tujuan pendidikan. Yang pertama itu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana dengan potensi-potensi lain. Kemudian menyiapkan seseorang dari segi akhlak, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, kemudian menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang selanjutnya itu ada menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang itu dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Dan yang terakhir itu ada menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Nah, menurut Ibnu Khaldun ada tiga tingkatan untuk ada tiga tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan. Yang pertama itu mengembangkan kemahiran atau al-malakah atau skill ya dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua itu penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang terakhir pembinaan pemikiran yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kurikulum dan juga hakikat ilmu. Salah satu inti dari kurikulum adalah adanya materi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini Ibnu Khaldun ini membagi ilmu menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada al-ulum an-naqliyah atau pengetahuan-pengetahuan penukilan. Nah, ilmu-ilmu yang ada pada kelompok ini menurut Ibnu Khaldun adalah ilmu-ilmu yang tradisional, konvensional atau al-ulum an-naqliyah al-wadi'iyah yang semuanya bersandar kepada informasi berdasarkan otoritas syariah yang diberikan. Misalnya itu ilmu-ilmu tafsir Quran dan qiraat Quran, ilmu hadis, ilmu fikih dan cabang-cabangnya, kemudian ilmu waris fikih, ilmu faraid, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu mu'tabir mimpi. Ilmu al-ulum akliyah atau pengetahuan rasional. Kelompok ilmu yang kedua ini juga disebut dengan ilmu al-falsafah wa hikmah atau ilmu-ilmu filsafat dan hikmah. Secara garis besar, ilmu-ilmu akliyah ini dikelompokkan lagi oleh Ibnu Khaldun ke dalam 4 macam, yaitu ilmu logika atau ilmu mantik, ilmu alam atau disebut juga dengan ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika, yaitu mencakup ilmu geometri, aritmatika, musika, dan juga astronomi. Dan yang terakhir itu ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab atau ilmu alat. Bagi Ibnu Khaldun, sendi bahasa Arab itu ada 4, yakni ilmu nahwu, ilmu leksikografi, ilmu bayan, dan juga ilmu sastra atau adab. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada metode pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, metode yang dapat diterapkan oleh para pendidik itu mencakup adanya metode hafalan, metode keteladanan atau role model, metode dialog, metode pengulangan dan bertahap, kemudian metode widyawisata, dan metode belajar Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu konsep pendidik. Nah, dalam pandangan Ibnu Khaldun tentang profesi guru, guru itu berhak mendapatkan upah yang layak. Upah tersebut dimaksud sebagai sebuah penghargaan dan penghasilan untuk kebutuhan hidup pendidik tersebut. Hal ini juga relevan dengan atau sesuai dengan kebutuhan guru dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 4 Pasal 15 Ayat 1 menyatakan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal sebagaimana dimaksudkan meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Demikianlah pemikiran pendidikan Islam menurut atau perspektif para filosof Muslim, yakni dari Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Miskawah, dan juga Ibnu Haldun. Dengan demikian, mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.